fotografinya, Kak? Oke, sambil menunggu, buat teman-teman yang belum kenal ya, Kak Heri ini nih sosoknya sangat menginspirasi. Jadi, beliau ini dari Lombok Tengah di NTB. Nah, beliau ini sekarang sudah jadi pelopor pelopor nasional dari 2023 dari Kemenpora RI. Nah, Kak Heri juga ini merupakan founder dari berbagai gerakan nasional, ada Yayasan Literasi Lumbung Lombok, founder Ekspedisi Pelosok Negeri, Relawan Mengabdi, founder Medical Care NTB, kemudian juga ada founder Gratis LIC, founder LDK Ashifa Stikes Yarsi, kemudian ada founder Lumbung Ternak juga. Keren banget. Selain aktif di sosial, beliau ini juga berprofesi sebagai perawat di RSUD Provinsi NTB dan sudah mendapatkan banyak penghargaan seperti Anugerah Revolusi Mental, Perpustakaan Terbaik Nasional, dan Perawat Berprestasi. Keren banget teman-teman, astaga keren banget. Karena teman-teman juga pasti udah nggak sabar ya, yuk kita langsung sambut Kak Hari Supandi untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Hari, waktu dan layarnya dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya Kak, boleh bantu share screen ya materinya karena laptop lagi gangguan ini. Oh iya, iya bener. Nah, sinyal di Lombok lagi kurang stabil, efek dari banjir bandang kemarin, jadi tempat yang dipadamkan listriknya. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita mulai langsung ini. Boleh Kak. Oke, baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya pagi hari ini kita bisa berjumpa ya via Zoom dari teman-teman berbagai wilayah mungkin ya. Ah, oke. Jadi pada pagi hari ini izinkan ya saya untuk sharing pengalaman ya, bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman, namun di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi pentingnya menjadi seorang relawan. Jadi sesuai dengan yang diamanahkan oleh teman-teman ITERA Mengajar tahun 2025 ya. Jadi di sini saya dimanahkan untuk mengisi tentang kerelawanan ya. Nah, seperti apa sih kerelawanan itu? Seperti apa di lapangan, persiapannya seperti apa dan seterusnya. Jadi di sini mungkin kami akan lebih banyak diskusi ya, karena diskusi mungkin bisa membuat kita lebih cepat memahami ya apa hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Oke, boleh next. Oke, ini profil singkat ya, tadi sudah dipaparkan oleh Kak Ungu ya. Sa- Kak Isa apa namanya ini? Nangsa Ya. Kak, iya. Oh ya, Nalsa. Oke, baik. Jadi tadi sudah dibacakan ya beberapa karena ini penting juga sebagai motivasi buat rekan-rekan semua. Jadi berawal dari sebuah perpustakaan kecil ya, namun bisa berdampak eh, secara nasional ya. Pengaruh kita, dampak kegiatan-kegiatan kerelawanan kita, sehingga kita mendapatkan beberapa bonus ya. Bahkan dari beberapa kementerian, termasuk Kemenko Republik Indonesia ya. Di sini kita diberikan penghargaan berupa anugerah revolusi mental bersama Habib Zafar waktu itu ya mungkin teman-teman sudah pada paham. Sudah tahu ya orangnya seperti apa seperti itu. Jadi perkenalkan ya kita ulangi ya biar lebih sohih ya perkenalannya. Jadi perkenalkan nama saya Haris Pandi. Saya seorang perawat di Rumah Sakit Provinsi NTB. Jadi background saya seorang kesehatan, namun hobinya keliling ya. Keliling dalam arti memberikan dampak kepada masyarakat,
menyebarkan manfaat kepada masyarakat seperti itu. Jadi pekerjaan keseharian sebagai ASN ya di Rumah Sakit Provinsi NTB, selain sebagai ASN juga pekerjaan sebagai petani, peternak ya, jadi komplit dari bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang pendidikan juga saya geluti. Namun pekerjaan utama yaitu membantu umat ya, membantu masyarakat menjadi seorang relawan. Oke, boleh di next. Oke, jadi di sini ya saya pengen teman-teman memberikan definisi seperti apa ya volunteer itu, relawan itu seperti apa, menjadi seorang volunteer itu apakah bisa sendiri ataukah bisa kita berkelompok. Nah, di sini saya pengen tanya ya, mungkin teman-teman boleh memberikan tanggapan atau pernyataannya definisi dari sebuah kerelawanan. Boleh diangkat tangannya ya, siapa yang mau? Oh ya, langsung dijawab ya. Jadi saya pengen teman-teman berperan aktif ya, memberikan masukan, saran ya di eh, webinar pada pagi hari ini. Jadi silahkan ya, ayo siapa yang bisa bantu boleh di open mic. Saya Kak, Oke, dengan siapa boleh sebut nama Oke, ya, Pak. nama, alamat, sama profesinya apa. Silahkan. eh, oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fikran Junaidi dari Prodi Sains dan Wakil dan Planetan angkatan 2024. Dari pertanyaan Kakak sendiri terkait apa itu volunteer, menurut saya sendiri volunteer itu orang yang dari kata kuncinya itu sukarela, Kak. Di mana orang ini sukarela untuk membuang waktu, menghabiskan waktu, tenaga dan mungkin materi untuk menolong atau memberikan bantuan kepada orang lain. Kalau dari volunteer ini sendiri tidak hanya untuk sendiri saja, bisa dilakukan bersama-sama. Mungkin itu pengertian menurut saya, Kak. Oke, baik. Pria plus ya buat Junaidi, luar biasa ya. Kak Junaidi dari mana asalnya? Dari Sumbar, Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Wih, Masya Allah, mantap ya. Jawabannya tepat sekali ya, teman-teman. Jadi, bukan hanya waktu kita yang akan habis, namun pikiran kita, ya, tenaga kita itu kita harus korbankan menjadi seorang volunteer. Jadi, udah tepat sekali ya. Jadi, menjadi seorang volunteer itu memang tidak semua orang bisa ya. Tidak semua orang bisa istiqomah dalam menjalankan dunia kerelawanan. Tentu di dunia volunteer ini kita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan kalau bisa ya, kita menjadikan ini sebuah hobi gitu. Jadi bukan hanya sekedar tempat kita, wah kita ikut volunteer nih yuk. Nah kita bisa jalan-jalan ya, bisa bisa ke NTT, ke Pulau Komodo, bisa ke Bawean, bisa ke Banda Neira. Nah, jadi bukan itu konsep dari sebuah volunteer ya, sebuah kerelawanan. Jadi itu hanya bonus ya. Jadi teman-teman harus tekankan. Menjadi seorang volunteer itu hal awal yang harus kita lakukan apa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab? Hal dasar ya, hal dasar yang kita lakukan apa boleh di kolom obrolan ya disampaikan. Boleh, teman-teman boleh raise hand dulu. Oke, Oke, ada Nur Indah. Siapa tadi yang pertama tadi ya? Ada Nur Indah Ayu tadi. ya ada pertanyaan ya. Izin Bang, izin bertanya, eh, membantu lansia menyeberang jalan termasuk volunteer enggak? Oke, jadi hal sepele yang kita lakukan itu termasuk ya, karena di sana kita suka relawan membantu ya, membantu seseorang. Jadi bukan hanya sekedar kita bergerak ke pelosok-pelosok negeri, tapi kita bisa membantu orang-orang sekitar kita. Itu kita sudah termasuk seorang relawan ya. Jadi kalau di dalam agama eh, saya ya, jadi ada sebuah
hadis ya yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi Allah tidak menyampaikan di sana kita yang rajin sholatnya, yang rajin zakatnya, yang rajin, tapi di sana disampaikan yang mampu bermanfaat untuk masyarakat sekitar maupun masyarakat luas seperti itu. Itu ya rekan-rekan semua. Jadi jangan menyepelekan hal-hal kecil. Jadi nanti saya akan bercerita sedikit ya terkait dengan pengalaman selama menjadi volunteer. Jadi apa sih dampak-dampak besar yang saya rasakan saat ini ya. Jadi boleh dilanjut slide-nya. Oke, ini ya definisi volunteer. Jadi di sini saya menaruh foto-foto kegiatan di Literasi Lumbung ya. Jadi ini eh, foto seorang dokter yang memeriksa pasien ya untuk pelaksanaan pengobat gratis waktu itu pada tahun 2022 ini ya dokumentasinya. Jadi definisi volunteer ini mencakup semua bidang ya, bukan hanya di bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kemanusiaan, dan bidang kesehatan ya. Jadi mencakup semuanya. Kita bisa berkontribusi apapun profesi kita ya. Walaupun kita seorang lulusan SMA pun kita bisa menjadi seorang volunteer ya. Jadi kalau definisi mungkin teman-teman sudah paham ya. Udah tahu semua ya, bisa cek di internet ya banyak ya definisi-definisi tentang volunteer. Namun volunteer sendiri kita bisa definisikan sendiri ya, seperti apa sih volunteer itu, seperti apa sih hal-hal yang mendasar menjadi seorang volunteer. Jadi teman-teman bisa definisikan sendiri ya, tergantung dari eh, pemahaman teman-teman semua. Oke, boleh dilanjut, Kak? Oke, nah jadi tadi di awal saya tanyakan ya, apa sih tujuan awal menjadi volunteer? Apa sih langkah awal yang menjadi seorang volunteer? Ada yang bisa bantu jawab? Boleh bersuara ya. Wah, sudah ada yang raise hand tadi. Ada Aditya Rana, si Payung, boleh? Baik, izin Oke, masuk langsung saja ya. kakak semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ditya Ranes Payung dari Teknologi Industrian Teknologi Industrian Angkatan 24. Izin menjawab, eh, tujuan saya pribadi untuk menjadi volunteer adalah eh, saya ingin menjadi bermanfaat bagi orang lain dan lebih berdampak bagi misalnya di suatu masyarakat itu sendiri. Oke, beri aplaus ya untuk Aditya. Aditya Keren. dari mana alamatnya? Dari Medan, Sumatera Utara, Kak. Oh, Horas. Bukan itu ya? Ya, jadi dari di Medan itu ada rekan saya namanya Albert ya. Albert Einstein namanya. Ini beneran ya, teman pemuda pelopor nasional, dia dapat juara ya kemarin dan orangnya sangat kritis ya. Oke, mungkin dari yang rekan-rekan yang cewek boleh ya, satu orang. Apa sih Ada, tujuannya? oh iya Kak, Disampaikan. ada Kalista Aurina, boleh? Oke, sebelumnya izin masuk Abang Kakak. Perkenalkan, nama saya Kalista Aurina dari Prodi Rekayasa Minyak dan Gas Angkatan 24. Uh, Kalau saya sendiri, tujuan saya menjadi volunteer itu agar saya memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, juga untuk mengembangkan diri saya menjadi yang lebih baik atau lebih terampil, dan juga untuk memperluas jaringan sosial saya. Terima kasih. Oke, Oke, luar terima biasa ya. kasih. Nanti moderator dicatat ya teman-teman yang memberikan tanggapan ya. Karena ini Siap Kak, salah siap Kak. satu bentuk komitmen ya teman-teman yang akan mengikuti seleksi lagi ya. Ini proses seleksi ya. Jadi Betul rekan-rekan tuh Kak. teman-teman semua harus lebih ini ya, lebih gimana ya, greget gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh ITERA mengajar ya. Karena itu adalah salah satu tips ya kita peka karena dalam sementara itu kita harus peka. Em, jadi hal awal Betul. yang volunteer itu yang pertama adalah niat kita, ya, tujuan kita. Apakah tujuan kita murni menjadi seorang relawan atau tujuan kita mencari jodoh ya, mencari pasangan ya ini
sering kali terjadi ya di kegiatan volunteer yang saya punya ya. Jadi memang banyak yang berjodoh, tapi itu satu bonus ya. Jadi teman-teman, satu hal yang saya tekankan, yang pertama yaitu niat. Jika teman-teman ya salah niat di awal mengikuti volunteer, maka akhir dari kegiatan teman-teman itu akan terasa hampa, akan terasa kosong. Jadi di awal setiap memulai kegiatan, bahkan ya teman-teman mungkin udah diterima ya menjadi relawan ITERA mengajar, amin ya. Nah, saat di lapangan, teman-teman harus memperbarui niat. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan, entah itu kevolunteeran, entah itu kegiatan sosial lainnya ya. Jadi yang pertama adalah niat. Karena guru saya dulu berpesan ya, silahkan jika kamu mau laksanakan kegiatan volunteer, perbarui niatnya. Karena ini yang penting ya. Kalau kita salah niat, ke depannya kita pasti akan mendapatkan banyak sekali kendala-kendala sehingga kita akan menyesal ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, pesan saya untuk rekan-rekan semua sebelum menjadi volunteer, niatkan ya, niatkan ya, karena Tuhan yang Maha Esa ya, saya menjadi seorang volunteer. Jadi bukan paksaan dari orang tua ya, bukan paksaan dari pacar ya. Mentang-mentang pacarnya ikut volunteer, dia sendiri juga ikutan gitu ya. Jadi itu bahaya ya. Jadi bisa mengganggu kegiatan-kegiatan di lapangan ya. Mungkin di sini nggak ada yang seperti itu ya. Jadi hal pertama yang harus teman-teman jaga yaitu niat, kemurnian niat teman-teman ya, kejernihan itikat baik teman-teman itu harus benar-benar dijaga seperti itu ya. Boleh dilanjut slide-nya? Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi ya, yang paling utama yaitu niat. Di sana ada keikhlasan, ada kebersamaan, ada ketekunan ya, ada netralitas, ada empati, ada komitmen. Jadi teman-teman menjadi volunteer itu nggak bisa sendiri ya. Jadi harus membutuhkan kawan ya, kawan sejawat ya. Sering sekali dulu ya saat gempa Lombok ya pada tahun 2018 itu benar-benar kita membutuhkan banyak sekali volunteer, bahkan ratusan ribu volunteer yang harus terjun seperti itu. Karena kondisi saat itu ya, rumah-rumah rubuh ya dalam satu bangunan di masjid itu sampai eh, 50 orang tertimbun di sana. Bahkan sampai 3 hari itu kita belum bisa evakuasi. Karena kita kekurangan tenaga, kekurangan tim. Jadi di sebuah volunteer ini kita benar-benar membutuhkan yang namanya kebersamaan ya. Kerja kelompok, kerja tim ya. Kalau kita tidak bisa kerja tim, maka tujuan yang seharusnya kita capai tepat waktu itu bisa tertunda seperti itu. Itu kebersamaan, masuk di kebersamaan. Kalau keikhlasan mungkin tergantung dari insan masing-masing ya, dari teman-teman pribadi ya. Keikhlasan itu dari hati. Yang nggak bisa kita ucapkan, oh saya ikhlas melakukan kegiatan volunteer ini. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi tergantung dari niat teman-teman seperti itu. Terus ketekunan. Jadi menjadi seorang volunteer ini membutuhkan ketekunan ya, ulet dalam bekerja. Jadi apapun tugas yang diamanahkan, siap melaksanakannya ya. Jadi tidak ada kata mengeluh ya. Karena menjadi seorang volunteer itu cuma satu alasannya. Tidak ada alasan, itu alasannya ya. Jadi apapun yang ditugaskan selama itu baik dan positif bagi diri sendiri dan masyarakat, ya udah gas kita kerjakan. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu netralitas ya. Jadi kita harus netral ya. Mentang-mentang di dalam satu kelompok misalnya terjadi konflik. Nah, kita hanya dominan ke pihak sebelah gitu. Jadi menjadi seorang volunteer itu kita harus netral. Walaupun terjadi konflik antar dua pimpinan mungkin ya, bisa jadi ini terjadi ya. Misalnya konflik gitu, kita harus ngambil tengahnya netralitas. Apa sih sisi baik yang harus kita terapkan di sana sehingga nanti tidak terjadi perpecahan. Karena di dunia volunteer ini sering sekali terjadi perpecahan ya. Entah itu karena ego kita ya, nafsu kita yang terlalu tinggi sehingga
kita merusak citra baik dari NGO yang kita ikuti, kegiatan volunteer yang kita ikuti. Terus selanjutnya ini yang terpenting ya, empati. Jadi kalau di lapangan itu kadang-kadang kita suka nangis sendiri ya. Karena ini sering terjadi di saya ya waktu saya terjun di lapangan, itu sering sekali saya tiba-tiba menangis ya melihat seorang lansia yang hidup sendiri ya, terus mencari nafkah sendiri ya dengan tubuh yang sudah renta itu kadang-kadang tanpa sadar ya air mata kita itu mengalir. Nah ini akan banyak sekali teman-teman temukan. Dan di sana teman-teman ingat satu hal ya. Ini sering sekali terjadi ya saat saya di lapangan ya. Jadi ketika saya membantu seorang masyarakat yang benar-benar prihatin kehidupannya ya, sangat sedih gitu. Di sana dia tiba-tiba berdoa tanpa kita minta. Sambil pegang pundak kita, sambil pegang kepala kita, berkata, "Nak, semoga kamu menjadi orang yang hebat. Semoga kamu menjadi orang yang sukses. Kalau semoga kamu berjodoh bersama orang-orang yang benar-benar tulus dan bisa membuat kamu bahagia." Dan ternyata doa-doa mereka itu sangat ijabah, teman-teman. Ini buktikan ya. Jadi kalau teman-teman misalnya didoakan ya oleh orang yang teman-teman bantu itu sangat-sangat ijabah. Bahkan ini benar-benar real terjadi di kehidupan saya ya. Di mana waktu itu ya pada 2015 awal mula menjadi seorang volunteer ya, ada seorang nenek-nenek mendoakan saya ya, agar kamu nanti akan bekerja di tempat yang terbaik, nak, karena kamu suka bantu orang. Dan saat saya lulus kuliah ya, saya tidak pernah memimpikan rumah sakit terbaik di NTB. Ternyata qadarullah ya, menjadi seorang relawan juga di sana ya. Nanti saya akan bercerita lebih panjang ya terkait dengan hal-hal keajaiban yang saya rasakan selama menjadi relawan seperti itu. Terus yang terakhir yaitu komitmen. Nah, ini sering sekali saya tekankan di banyak relawan kami di yayasan maupun program-program nasional yang lain ya. Jadi yang terpenting adalah komitmen. Kita semua bisa membangun sebuah yayasan, bisa membangun sebuah lembaga, bisa menjadi seorang volunteer yang baik, tapi yang terpenting adalah komitmen. Bisa enggak berlanjutannya? Kalau di Islam itu istiqomah ya bahasanya. Jadi ini yang terpenting. Kalau kita hanya sekedar ikut sekali dua kali itu mungkin kita tidak akan merasakan dampak yang luar biasa ya dalam kehidupan kita. Namun kita kalau berkomitmen ya dimanapun kita ditempatkan, walaupun kita lagi bekerja ya, yang terpenting yaitu tanamkan komitmen ya, istiqomah dalam melaksanakan apapun itu. Jadi teman-teman kalau ingin sukses, istiqomah intinya, komitmen ya. Ikut Betul. misalnya di ITERA mengajar, jangan gara-gara mungkin satu konflik dan lain hal teman-teman langsung keluar begitu saja, jangan ya. Menjadi seorang relawan itu kita harus benar-benar dituntut untuk ikhlas dan benar-benar berkomitmen ya, agar apapun yang terjadi di sebuah lembaga ya, di dalamnya kita tidak boleh menyebarluaskan ke orang lain yang tidak ada di dalam lembaga tersebut. Jadi biarkan rahasia apapun itu yang ada di lembaga itu kita tidak boleh share ya, karena itu adalah bumbu-bumbu dapur dari lembaga yang kita ikuti, dan itu bisa menjadi fitnah ya kalau kalau salah ya, kalau benar menjadi gibah seperti itu. Oke, boleh dilanjut ya. Ah, betul ya, nggak boleh sepil-sepil, apalagi ada masalah NGO sebelah ya. Kadang sering terjadi ini ya, kemarin sempat terjadi NGO besar saling singgung ya, saling singgung akhirnya bentrok, akhirnya saling ancam dan nggak tahu ya sekarang seperti apa. Jadi itu nggak boleh ya teman-teman, kita saling senggol, saling jatuhkan ya. Jangan kita suka menjatuhkan orang ya kalau kita tidak mau jatuh di kemudian hari, karena hukum karma itu benar-benar terjadi ya. Oke, di sini eh, saya akan bercerita sedikit ya, jangan bosan ya kakak-kakak semua ya. Enggak, Kak. Oke, baik. Aman, Nanti Kak. kalau bosan di ini aja ya, disampaikan aja di kolom chat ya, biar Enggak, Kak. kita lanjut aja seperti itu. Oke, jadi di sini ya pengalaman ya.
awal mula saya menjadi seorang relawan itu pada tahun 2015. Itu sebelum gempa Lombok ya. Jadi sebelum gempa Lombok itu saya bergabung di beberapa komunitas ya. Jadi waktu itu saya baru masuk kuliah pada tahun 2015. Didengerin dulu ya. Oke. Pada tahun 2015 saya bergabung di komunitas ya, di komunitas kampus dan akhirnya bisa bergabung di NGO-NGO besar ya, yang di mana itu kegiatannya itu mengabdi di daerah-daerah terpencil dan pedalaman seperti itu. Namun sempat ketemu dengan salah satu paman saya ya, yang seorang rektor di kampus sebelah ya. Beliau sampaikan sambil nada meremehkan ya waktu itu. Jadi beliau sampaikan jangan ikut relawan seperti itu. Jangan ikut kegiatan sosial jika kuliahmu tidak ingin terganggu, jika nilaimu tidak bermasalah di kemudian hari. Kalau mau cepat selesai kuliah, jangan ikut kegiatan volunteer atau organisasi seperti itu. Itu beliau sampaikan pada awal saya masuk kuliah ya. Kebetulan lagi main ke rumah paman ya. Namun di satu sisi dalam hati saya memberontak ya. Kalau saya diam saja jadi mahasiswa kupu-kupu dong dalam hati ya. Karena kalau saya ini lebih senang berpetualangan ya ke lapangan, ke masyarakat-masyarakat yang mencari hal baru dan saya selalu penasaran seperti itu. Dan kakak saya waktu itu ya bersama saya, kalau kakak saya manut ya, ikut saja apa yang diarahkan oleh paman saya. Tapi kalau saya dalam hati, saya akan buktikan ya, dengan saya ikut volunteer, saya akan menjadi mahasiswa lulusan terbaik di kampus. Bahkan saya akan berprestasi seperti itu. Dalam hati saya niatkan ya. Semoga dengan niat-niat baik di lapangan yang saya lakukan bisa berdampak, bisa memutarbalikkan fakta seperti itu. Jadi jangan sampai kita melarang orang untuk berbuat baik, ya, atau menghalang-halangi orang berbuat baik. Itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi satu hal yang sangat luar biasa yang terjadi ya pada kehidupan saya ya waktu itu pada saat SD saya selalu juara 30 ya dari 30 orang di kelas. Jadi raport saya setiap hari itu menyala ya. Terus di SMP juga ya, di SMP juga selalu menyala raport saya. Orang apa namanya meningkat ya prestasinya, kalau saya malah tetap gitu SD, SMP, SMA. Bahkan di waktu SD ya di tempat ramai itu ada oknum guru ya. Tapi semoga ya guru saya ini menjadi orang yang terbaik ya. Karena beliau membuat saya seperti hari ini ya. Karena dulu sempat beliau berkata dia orang ramai, kamu bodoh seperti itu. Jadi dalam hati ya di tempat ramai ya kita dikatakan bodoh itu kira-kira gimana perasaan teman-teman ya pasti sangat Aduh, sedih ya kalau mental kita nggak kuat ya kita akan ngurung diri ya kita akan berdiam diri di rumah ya malas ngapa-ngapain ya dipermalukan depan umum dan solusi terbaik yaitu bangkit ya karena kalau di dunia psikologis ya kalau kita terpengaruh dengan hal-hal tersebut, ada namanya HDR ya, harga diri rendah. Itu diagnosa dalam keperawatan jiwa ya. Jadi kalau hal itu terjadi, itu bisa berdampak ke diagnosa yang lain, ya. Bisa sampai bunuh diri seperti itu. Jadi dalam hati saya katakan, saya akan buktikan seperti itu. Tidak hari ini, namun entah kapan. Allah akan memberikan hal-hal kemudahan seperti itu. Sampai SMA, saya berusaha untuk dapat juara ya tidak ada juara pun ya saya dapatkan. Namun di saat kuliah ya awal kuliah 2015 saya mau berubah. Saya ikut semua organisasi. Jadi waktu kuliah kalau tidak salah saya itu mengikuti sekitar 20 30 organisasi kerelawanan maupun organisasi yang ada di kampus seperti itu. Gimana cara manajemen waktu? Ya tentunya kita kalau kita free ya kita ikutin seperti itu. Jadi tidak ada kata malas ya berdiam diri di rumah ya atau di kos ya kalau bagi yang ngekos. Jadi kalau kita ingin sukses ya kalau seorang ulama di NTB pernah mengatakan di depan saya ya
Jika kamu ingin menggenggam dunia, kerja keraslah di masa muda. Saya berpikir waktu itu, gimana sih konsepnya? Gimana maksudnya? Ternyata kita harus di usia muda kita sekarang ini, mari kita cetak sejarah. Mari kita berkegiatan positif. Apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita petik seperti itu. Jadi, jika teman-teman semua tanam kebaikan di masa mudanya, di masa tuanya, insya Allah teman-teman akan mendapatkan hal-hal kebaikan. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Itu hukum alam ya, itu akan benar-benar terjadi pada kehidupan teman-teman semua. Dan qadarullah ya, di, pada tahun 2019 waktu itu ya, saya masuk kuliah 2014 dan lulusnya itu 2019, tapi saya aktif menjadi seorang relawan ya. Di satu sisi saya senang di lapangan, di satu sisi saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu ya. Mungkin saya terlahir dari eh, orang tua yang hanya seorang petani ya, yang ekonominya di bawah rata-rata. Dulu buat lanjut kuliah saja ya, saya tidak memiliki biaya. Bahkan selama kuliah, saya tinggal di musola kampus ya, di ruang takmir menjadi seorang marbot di sana. Kalau pagi hari saya jualan susu, kalau siang hari saya jualan keripik. Ya, di kampus saya jualan ya, dan jualan online juga. Karena untuk biaya kuliah kita nggak punya gitu. Kita hanya punya tekad dan akhirnya ya selain menjadi seorang pedagang ya, saya menjadi kuli bangunan waktu itu. Jadi di saat libur kuliah, saya full ya, nggak pulang rumah ya. Jadi selama beberapa bulan, 3 bulan tuh hanya satu kali saya pulang ke rumah. Karena jarak dari kampung ke kota itu lumayan ya, 1 jam. Kalau kita pakai kendaraan ya. Dan hal lucu pernah terjadi ya waktu itu. Saya membawa motor dari kampung, tapi tidak dikasih bekal dari rumah ya sama orang tua, hanya bawa beras seperti itu. Di tengah jalan tiba-tiba bensinnya habis dan akhirnya ya terpaksa saya dorong ya. Saya dorong sampai ke Mataram seperti itu. Karena nggak ada uang kita pakai beli seperti itu. Saking sedihnya seperti itulah kehidupan waktu saya kuliah dulu ya. Namun sekarang berbanding kebalik ya. Jadi penderitaan-penderitaan yang luar biasa ternyata Allah sisipkan kebahagiaan yang luar biasa seperti itu. Di tahun 2019 saya lulus dengan predikat cum laude ya, IPK 4,00 dan dua prestasi saya dapatkan waktu itu ya, cum laude dan juga mahasiswa berprestasi karena aktif di kegiatan kampus ya, membuat kampus go nasional ya kegiatan-kegiatannya seperti itu. Jadi dua penghargaan. Jadi di dua penghargaan ini waktu wisuda tersebut eh, saya diberikan tawaran untuk kerja di 5 rumah sakit ya. Namun kalau yang di sini saya tulis 4 ya, karena yang satunya ini swasta ya, rumah sakit swasta. Jadi waktu itu saya tolak semua, ya langsung tanda kontrak waktu itu ya. Kalau mau kerja silahkan. Siapa sih yang nggak mau anaknya langsung kerja seperti itu. Tapi kalau mindset saya, kalau prinsip saya itu saya tolak gitu, nggak mau gitu. Saya lebih senang membantu masyarakat di lapangan. Dan akhirnya benar ya, pada tahun 2020 awal ya, udah lulus kuliah, saya tidak langsung bekerja. Saya menjadi seorang relawan waktu itu dan membangun sebuah lembaga yang namanya Literasi Ilmu Lombok. Dulu hanya perpustakaan kecil ya, hanya 10 buku, tapi sekarang sudah eh, puluhan ribu buku ya di perpustakaan. Bahkan sering mendapatkan penghargaan di tingkat nasional ya, dipegang langsung oleh Perpusnas Republik Indonesia seperti itu. Jadi mimpi-mimpi yang kecil menurut kita ya, menurut orang lain itu bisa berdampak besar di kemudian hari kalau kita komitmen melakukannya. Kita ikhlas melakukannya ya. Seperti yang di awal saya sampaikan tadi ya. Jadi teman-teman, bentuk ikhlas itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi komitmen kita, istiqomah kita melakukannya. Jadi tidak ada embel-embel di belakangnya seperti itu. Jadi insya Allah ya, teman-teman yang masih kuliah ya, silahkan terapkan prinsip ini. Insya Allah ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, ketika ketemu seorang lansia didoakan ya. Nah, yang paling
berkesan ya doa dari orang yang saya bantu waktu itu, semoga kamu berjodoh dengan orang yang terbaik ya. Dan waktu itu saya sempat ditinggal juga ya sama yang saya kira ini adalah orang terbaik seperti itu, karena dia adalah orang yang pintar cerdas ya di kampusnya, di dan akhirnya dia meninggalkan saya waktu eh, sedang seleksi pemuda pelopor pada tahun 2022 ya. Betapa sedihnya Oh, ya, hancur rasanya ya. Siapa sih yang nggak sedih gitu di saat kita sedih, sedang Pak. berjuang kita ditinggal menikah seperti itu. Wah, ini berat banget ya teman-teman. Sedikit sharing ya, siapa tahu teman-teman nanti mengalami. Jadi jangan patah semangat ya, jangan berkecil hati ya. Di satu sisi ya, saya berdoa pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik seperti itu. Jadi pada tahun 2023 ya, di sini ikut juga ya. Istri ikut juga kayaknya ini ya. Kenapa gabung ya? Saya share nanti linknya ya biar bisa join. Dan akhirnya di 2023 eh, Allah pertemukan saya dengan seorang yang sesuai dengan kriteria ya saya, karena saya tidak suka orang yang banyak berbicara ya. Saya lebih senang orang pendiam, dan Allah kasih ya seorang dokter dari kampung terpencil ya, yang masya Allah ya luar biasa. Mohon doanya teman-teman ya, semoga kita diistiqomahkan dalam melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Jadi banyak yang bilang ya, kamu nggak akan bisa gitu nikah sama ini, diremehkan seperti itu. Tapi dalam hati saya bisa gitu, karena doa-doa yang orang kita bantu itu ternyata Allah hijabahnya setelah sekian tahun gitu. Bayangin dari 2014 ya menjadi seorang relawan, didoakan waktu itu, Allah hijabah pada tahun 23 seperti itu. Jadi insya Allah ya teman-teman, jika niat ikhlas kita lakukan karena Allah, karena Tuhan yang Maha Esa, insya Allah ya semua akan mudah ya. Karena sudah dijelaskan di sana di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Jadi saya Betul, sedikit Kak. canggung ini ya, tiba-tiba istri ikut join ya. Jadi tiba-tiba udah komen aja ya. Oke, silakan dilanjut Kak ya. Oke, jadi tentunya di setiap kegiatan yang kita laksanakan ya pasti ada tantangan teman-teman semua. Ini sering sekali terjadi ya. Jadi saya membangun beberapa lembaga ya yang sekarang alhamdulillah bisa dihandle oleh teman-teman ya, yang dulu awalnya mereka tidak paham dengan dunia kerelawanan, dan akhirnya sekarang setelah kita bina beberapa tahun mereka mampu membangun NGO lebih besar dari kami ya, dari ekspedisi pelosok negeri misalnya, dan ada teman-teman yang membangun, dan itu bukan hanya dari Lombok ya, itu kebanyakan relawan kami itu berasal dari seluruh Indonesia ya, bahkan ketuanya itu ada yang dari Palembang ya, ada yang dari Bandung ya, terus yang NGO Satuan ada yang dari Jawa Timur ya, bukan orang Lombok ya ketuanya. Jadi eh, dalam prinsip organisasi atau kerelawanan yang kami lakukan yaitu kami ingin menciptakan leader-leader yang tangguh seperti itu. Karena cita-cita awal saya itu membangun sebuah lembaga, yaitu kami ingin agar banyak leader-leader baru yang bermunculan dari lembaga yang kami bangun seperti itu. Karena kita tidak merasa tersaingi ya jika program mereka lebih besar dari kita. Bahkan kita akan sangat bahagia ya, akan sangat eh, senang sekali seperti itu, yang seperti yang saya rasakan sekarang. Yang dulu awalnya memang agak berat gitu kita lepas teman-teman di kepengurusan, di relawanan, seperti itu ikut NGO lain, seperti itu. Namun karena mereka sudah banyak belajar di NGO kita dan mereka menerapkannya, itu salah satu amal jariah. Kadang kita suka lupa ya hal tersebut. Namun yakinlah ya, suatu hari nanti teman-teman akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang teman-teman tanam hari ini seperti itu. Jadi hal terpentingnya kalau di dunia kerelawanan itu kita harus siap-siap ya, harus siap mental ya, harus matang dengan persiapan ya. Jadi yang pertama di sini kurangnya pemahaman ya, dan kesadaran masyarakat. Tentunya menjadi seorang volunteer itu bukan hanya sekedar membantu ya, tapi di sana ada nilai-nilai
sosial yang tidak bisa dibayar oleh uang, tidak bisa dibayar oleh kata-kata ya. Karena di sana ada kebahagiaan-kebahagiaan yang luar biasa. Ini buktikan ya, nanti teman-teman di lapangan buktikan ya. Ada kebahagiaan yang tidak bisa ditukar oleh uang ya. Ketika orang yang kita bantu ini tersenyum lepas, tersenyum bahagia. Di sana benar-benar Allah Akbar gitu. Dalam hati itu tersentuh ya. Ternyata tanpa kita punya uang ya, kita bantu masyarakat dengan tenaga kita, masyarakatnya sangat senang seperti itu. Dan teman-teman pasti sangat bahagia. Terus selanjutnya di sini keterbatasan waktu ya. Jadi kalau teman-teman semua apa namanya kalau sudah kerja ya apalagi sudah berumah tangga ya. Jadi kita kadang-kadang untuk memanajemen waktu itu sangat sulit ya, sangat terbatas seperti itu. Kenapa ya? Karena di satu sisi, kalau di panggilan kemanusiaan itu kapanpun itu terjadi, kita harus terjun ke lapangan. Ya, salah satu contoh waktu gempa ya, waktu itu, waktu gempa saya langsung ke lokasi ya, padahal masih kuliah ya, langsung ke lokasi dengan kondisi nggak bawa apa-apa, hanya bawa jaket dan motor. Ya, saya nggak bawa uang bekal ya, karena malum ya dari eh, masjid ya di kampus kita nggak pernah pulang ambil bekal ya, hanya bermodalkan tekad yang kuat. Terjun ke lokasi gempa kita tidak bawa apa-apa. Waktu itu gempa 6 ya, lokasinya di Sembalun. Kalau yang kedua yang besar itu jarak beberapa 5 hari ya jaraknya dari gempa yang pertama. Jadi walaupun gempa kecil itu sudah rata. Rumah-rumah warga di daerah pelosok di Torean waktu itu ya saya terjun langsung nggak ada sinyal di sana. Benar-benar rumah itu hancur seperti itu. Kita melakukan trauma healing ya kepada teman-teman karena waktu itu masih single ya jadi bebas kemanapun pergi. Jadi keterbatasan waktu ini benar-benar hal yang sangat teman apa namanya yang harus teman-teman manfaatkan di waktu lajang teman-teman ya karena kalau sudah berkeluarga itu pasti sangat terbatas ya waktunya seperti itu. Jadi waktu gempa ya saya selama 2 bulan di sana ya. Padahal waktu itu saya masih mahasiswa seperti itu. Tapi saya sampai telepon dosen saya, Bu, izin ini lebih penting ketimbang saya belajar di kampus mendengarkan ibu berbicara seperti itu. Itu saya bilang ya. Saya ingin membantu masyarakat yang sedang benar-benar menderita di sini seperti itu saya sampaikan. Dan akhirnya waktu itu sudah mau 5 hari ya di lokasi yang pertama, gempa pertama. Besoknya kita mau pulang nih sama teman-teman. Waktu itu ada yang dari luar daerah, yang ada yang dari Malaysia, ya ada yang dari bermacam-macam wilayah. Pas mau pulang malamnya itu ya, kita mau sholat ke masjid nih. Tiba-tiba goncangan kencang ya, saya kira kiamat waktu itu ya, karena saking besarnya. Rumah kiri kanan tuh ambruk ya. Tiang listrik di depan saya itu ya, sampai mau sentuh tanah ya, ujungnya. Sampai-sampai di sana saya nggak bisa berdiri saking dahsyatnya gempa Lombok 2018 ya. Bayangin, semua rumah rata di lokasi posko kami ya. Sehingga kita juga ikut mengungsi ya. Dan di sana ya, kalau kita tidak memiliki ilmu ya, karena waktu itu saya masih awam ya mengikuti kegiatan volunteer, tiba-tiba saya dirangkul oleh senior kami di sana dan bilang kita siap mati berkorban untuk masyarakat. Tiba-tiba ya, di dalam dada ini berdetak kencang. Ya. Ternyata ada fungsi saya hidup, ada gunanya saya hidup seperti itu ya. Membantu masyarakat tiba-tiba dirangkul bismillah kita niatkan kalau mati karena Allah seperti itu ya saking semangatnya waktu itu ya dan tiba-tiba ada notif tsunami waktu gempa Lombok ya akan terjadi tsunami kita langsung terjun ke daerah pesisir kita evakuasi warga ya namun ada hal lucu di sana ya kita kira warga ini meninggal ya ternyata orang stroke ya udah kita bangun-bangunin ya ternyata orang stroke dan akhirnya yang awalnya kita tegang, kita ngakak jadinya ya. Jadi kita bawa santai saja seperti itu. Dan kita juga ikut mengungsi ya ke daerah pegunungan. Dan waktu itu begitu banyak mayat ya yang tergeletak di samping kita karena pas gempa Lombok ini benar-benar banyak korban ya. Dan waktu itu kita krisis makanan ya di hari pertama, hari kedua. Dan sholat jenazah itu ya dalam sehari itu sampai
puluhan kali ya di tempat kita. Kalau tempat lain mungkin ratusan kali karena saking banyaknya korban. Jadi pertama ya teman-teman, waktu itu saya tidak memiliki persiapan, terus tidak pernah belajar tentang kerelawanan, tiba-tiba ikut ya. Dan itu salahnya ya. Seharusnya saya membawa bekal ya, membawa ilmu tentang kerelawanan ya. Apa sih yang perlu kita siapkan? Nanti teman-teman bisa belajar ya. Apa saja sih kebutuhan menjadi seorang relawan. Jadi kita harus punya perlengkapan-perlengkapannya seperti itu ya. Kalau dulu saya asal ikut aja ya. Jadi waktu di lapangan itu sempat shock ya. Sampai banyak masyarakat di sana ya. Bukan masyarakat aja ya. Kita aja yang merasakan gempa itu kayak tangan kita tremor seperti itu. Dan ada di samping saya masyarakat di sana itu sampai gila ya gangguan jiwa ya waktu itu. Jadi itu yang harus kita dampingi psikologinya terlebih dahulu seperti itu. Sehingga akhirnya ya di sana saya mikir hari kemudian kami pulang ya. Dan ternyata di sepanjang jalan ya karena dari jarak rumah ke lokasi gempa ini sekitar 4 jam dari perjalanan 1 jam itu sepanjang jalan ada tanah longsor yang tidak bisa diikuti apa dilewati jalurnya ya terus ada rumah itu sepanjang jalan longsor semua ya jadi air mata itu mengalir terus sampai rumah ya karena melihat warga-warganya sholat jenazah di pinggir jalan ya saking banyaknya yang meninggal dunia seperti itu jadi itu pesan kami ya teman-teman sebelum mengikuti kegiatan kalau teman-teman memiliki riwayat penyakit misalnya siapkan obatnya terlebih dahulu ya jadi silahkan konsultasi ke tenaga kesehatan terdekat ya apa saja yang perlu saya siapkan misalnya kita punya asma walaupun jarang kambuh ya namun di lapangan itu bisa jadi terjadi ya bisa saja terjadi kenapa karena di lapangan itu di sana banyak trauma-trauma yang bisa timbul ya. Begitu saja bisa timbul ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan sejak dini seperti itu. Terus hal yang mendasar yang waktu itu kami alami ya minimnya dukungan ya dari masyarakat apa dari pemerintah dan juga fasilitas. Kita nggak bawa ambulan waktu itu. Jadi kita benar-benar keterbatasan untuk evakuasi masyarakat yang terdampak ya karena banyak sekali yang meninggal bahkan ada banyak yang fraktur ya fraktur terbuka tangannya patah kakinya patah ya kepalanya ada yang sampai putus ya waktu itu jadi kalau bisa ya teman-teman menggandeng stakeholder ya untuk ke perlengkapan ya misalnya dari ITERA mengajar nanti menyiapkan apa namanya bekal obat ya, obat-obatan, seandainya nanti ada yang luka, ya disiapkan ya, khusus untuk obat-obatan seperti itu. Di satu sisi juga teman-teman harus menyiapkan perlengkapan lainnya seperti itu, sesuai dengan basic dari kerelawanannya seperti itu. Terus selesai dari gempa Lombok itu ya, waktu itu kita tidak pernah mengikuti pelatihan dan akhirnya kita dilatih ya oleh Basarnas waktu itu dan BNPB gimana sih menjadi seorang relawan. Jadi teman-teman harus memiliki bekal dan pelatihan yang banyak ya terkait dengan kerelawanan. Karena banyak sekali ilmunya ya teman-teman. Kalau saya mungkin nggak bisa paparin di sini ya seperti apa sih eh, pelatihannya, seperti apa sih pembekalannya. Karena ilmunya sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Terus yang kelima yaitu manajemen relawan yang lemah. Kenapa lemah? Kadang-kadang ya dari tujuan awal kita bisa membelok ya. Membelok dalam arti kita kekurangan seperti yang pertama tadi dukungan ya. Jadi kekurangan waktu. Jadi manajemen kita lemah ya. Tidak bisa eh, bangkit seperti itu. Nah, di sini kita membutuhkan teman-teman ya atau kawan-kawan relawan yang memiliki motivasi yang tinggi sehingga bisa memotivasi teman-teman yang lain seperti itu. Dan yang sering terjadi yaitu kelelahan ya, kelelahan emosional. Ini sering kali terjadi. Di saat teman-teman lelah, silahkan diam sejenak ya, berdiam diri dulu, tarik napas ya, pikirkan yang hal-hal yang positif. Jadi kelelahan di sini ya bukan hanya fisik ya, emosi kita juga bisa sering sekali terjadi konflik-konflik di lapangan. Dan ini sering sekali terjadi di NGO kami ya. Namun kami tekankan di sana
silahkan teman-teman selalu berpikir positif, kita ambil solusi yang terbaik, jangan sampai ini menjadi hal yang terus berlanjut seperti itu. Dan alhamdulillah ya, sekarang teman-teman yang dari awal kami bina tetap komitmen ya mengikuti kegiatan-kegiatan kerelawanan ya. Bahkan hari ini ya sedang berlangsung kegiatan volunteer ya, ekspedisi pelosok negeri di Pulau Rinca namanya, di Pulau Komodo ya, dekat Pulau Komodo di NTT. Di sana kami bukan hanya sekedar berkegiatan kerelawanan, namun kami juga mengantarkan bantuan perlengkapan sekolah ya untuk satu sekolah di sana di Pulau Rinca ya untuk semua siswanya. Jadi di dalam kegiatan kerelawanan memang kita harus menyiapkan hal-hal yang kredit yang dibutuhkan di sana. Jadi sebelum kita turun lapangan, kita observasi dulu, kita survei dulu apa sih yang dibutuhkan di sana seperti itu. Jadi biar ada hal yang dikenang ya. Bahkan di kegiatan sebelumnya di Sumba ya, teman-teman relawan tuh sampai nangis ya. Saking bahagianya kita membawa sepatu ke Sumba ya, itu benar-benar kayak kita bawa emas gitu. Padahal kalau kita di kota itu hal biasa gitu kita bawa sepatu. Ya teman-teman bisa cek di postingan di ini ya, apa namanya, Ekspedisi Pelosok Negeri kita menyalurkan sepatu untuk satu sekolah. Dan di sana benar-benar ya, anak-anaknya itu jarang memakai sepatu seperti itu. Namun ya Allah, saat kami membagikan sepatu tersebut ya, tiba-tiba air mata itu benar-benar mengalir itu. Anak-anak itu tiba-tiba peluk kita seperti itu. Bahkan itu adalah barang mewah katanya ya adik-adik kita yang di sana. Nah, hal kecil menurut kita namun besar ya menurut orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal kecil seperti itu. Oke, boleh dilanjut Kak. Waktunya masih berapa lama lagi Kak? Masih sampai jam 10.25, Kak. Oh ya. Oke, kalau di Lombok baru jam 11 ya. Berarti Oh, sekitar ya. ntar ini apa Oke. namanya? 15 menit lagi. Oh ya, oke. Di sini kalau terkaitan dampak ya tergantung dari personal kita, tergantung dari masing-masing kita ya. Dampak sosial tentunya bisa mengatasi masalah-masalah sosial, misalnya di kampung kita ya. Misalnya ada masa tentang gadget ya, permainan anak-anak yang tidak terkontrol seperti itu, sampai bahkan lawan orang tuanya. Jadi kita membangunkan sebuah lembaga. Kalau kami di Yayasan Literasi Ilmu Lombok, kita membangunkan ada sekolah non formal ya, khusus untuk anak-anak yang nakal-nakal ya, bukan nakal berarti dia ngelawan orang tua ya, enggak ya, tapi ngeyel untuk disuruh belajar seperti itu. Jadi kita buatkan sebuah rumah Quran dan di sini ada kursus bahasa Inggris ya setiap hari Minggu. Kalau yang Al-Qurannya ini setiap hari seperti itu. Jadi dampak sosial yang dirasakan sekarang alhamdulillah ya. Yang awalnya anak-anak di sana itu males untuk belajar, jarang dapat juara di sekolah formalnya. Alhamdulillah ya, sekarang rata-rata anak-anak didik kita yang memborong ya di sekolah-sekolah ya, di sekolah mereka seperti itu. Bahkan ada juara satu, juara dua, juara tiga itu dari anak-anak binaan kita seperti itu. Ya, jadi hal kecil yang kita lakukan itu bisa sangat berdampak ya. Bahkan orang tua mereka sangat senang menitipkan anaknya ke kita seperti itu. Jadi kita ada bangunan kecil di kampung ya, karena jaraknya lumayan jauh dari kota ya. Namun fasilitasnya insya Allah sangat lengkap ya, karena ada puluhan ribu buku ya, ada fasilitas lainnya juga seperti itu. Terus dampak personal ke kita ya, itu ada kebahagiaan, ada energi positif yang terus mengalir ya. Jadi kita selalu berpikir positif ya. Kita selalu diberikan kemudahan dalam melakukan semua hal ya. Ya kita nggak tahu ya. Ini benar-benar keajaiban ya selama kami membantu orang ya, membantu orang yang lagi kesulitan ya, tiba-tiba aja selalu ada jalan ya ketika kita lagi kesulitan seperti itu ya. Jadi ini adalah hal yang bisa terjadi di teman-teman semua juga seperti itu ya. Terus dampak ke organisasi ya. Kalau dampak ke organisasi ya tentunya teman-teman bisa nilai sendiri ya, seperti apa sih dampak yang
kami berikan. Jadi tanamkan satu hal ya, jangan pernah eh, meminta ya atau teman-teman mengharapkan lebih terhadap organisasi ya, jangan ya. Jadi bisa ya teman-teman yang memberi ke lembaga ya, jangan hanya diberi seperti itu ya. Jadi hilangkan mindset bahwa teman-teman ikut lembaga ini teman-teman akan mendapatkan banyak hal. Jangan ya. Jadi teman-teman ikut lembaga ini, teman-teman akan memberikan kontribusi yang besar terhadap organisasi yang diikuti seperti itu ya. Jadi jangan menuntut untuk mendapatkan hal lebih ya, tapi menuntutlah apa yang bisa teman-teman beri terhadap organisasi atau komunitas yang teman-teman ikuti. Salah satunya ITIRA Mengajar ya. Oh, saya lulus nih. Ya, jadi saya bisa dapat sertifikat. Jangan berpikiran seperti itu ya. Jadi tanamkan dalam mindset teman-teman, teman-teman bisa memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa berdampak besar terhadap organisasi ke depannya seperti itu. Kalau didapat dampak lingkungan ya tentunya ini berkaitan semua sebenarnya sosial, personal, organisasi dan lingkungan. Tentunya kalau kita lakukan hal baik ya, tentu itu akan ada energi-energi positif, bahkan kegiatan-kegiatan positif pun akan muncul seperti itu. Bahkan banyak orang yang akan tergerak mengikuti kita seperti itu. Itu ya. Terus selanjutnya, oke. Oke ya, sampai di sana ya tadi eh, apa namanya sharingnya ya. Jadi teman-teman, sekarang kita lanjut ke sisi diskusi ya. Saya pengen teman-teman lebih banyak memberikan saran ya, memberikan menceritakan pengalamannya sangat boleh ya. Izin moderator, ini waktu diskusi kita berapa menit? Kita ada waktu diskusi lama, Kak. Ada sampai 60 menit. Oh, ya, keren ya. Kalau bisa kita lebih banyak ini ya teman-teman peserta untuk speak up ya menyampaikan pengalamannya, pertanyaannya. Kalau bertanya mungkin nanti kalau nggak bisa kami jawab di Zoom ini nanti bisa langsung personal ya, ya atau bisa catat nomor HP saya ya teman-teman. Kalau ada yang Oke, mau ke oke. Lombok ya. Kalau ada yang mau ke Lombok nanti bisa hubungi saya ya, karena banyak juga teman-teman kami yang dari seluruh Indonesia sering main ke Lombok ya, kita ajak keliling ke Gili, keliling ke tempat-tempat wisata yang ada di Lombok ya. Boleh ya, dicatat 081 999 741 639. Ya, itu ya nomornya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab. Oke, kita mulai saja ya. Boleh ya, langsung Oke, oke. bertanya, langsung saya jawab aja caranya. Oke, saya serahkan ke Kira-kira, moderator. wah teman-teman udah banyak yang nanya ya ini kira-kira siapa aku lihat yang pertama dulu ya. eh ada Selvia Pakpahan dari kelompok 7 boleh. Izin masuk Abang dan Kak dan Bapak. Saya Selvia Papahan dari Prodi Teknik Pertambangan 2024. Eh, Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak itu, selama menjalankan volunteer ini, apa sih kayak tantangan terbesar yang Bapak hadapi gitu? Selama mengikuti kegiatan volunteer dari tahun 2015 apa 14 tadi? Saya lupa, Pak. Tantangan terbesar yang Bapak hadapi itu apa? Terima kasih. Oke, gimana Bu Moderator? Kita langsung jawab atau ada pertanyaan berikutnya? Mungkin Kita boleh langsung jawab aja langsung ya jawab aja, Pak. untuk apa menyingkat waktu ya. Jadi kalau tantangan terbesar memang di saat awal mengikuti kegiatan relawan, tantangan terbesarnya ya yaitu dari orang tua. Jadi saya dilarang untuk mengikuti kegiatan volunteer ya. Sampai saya sempat diusir dari rumah waktu itu ya. Jadi itu ya karena mungkin orang tua berpikiran ngapain sih kamu urus anak-anak orang gitu, ngapain sih kamu lansia-lansia seperti itu. Namun
waktu itu orang tua saya itu belum memahami ya apa sih kegiatan volunteer ya. Jadi itu tantangan terbesar waktu itu ya. Saya pengen adik-adik di sekitar lingkungan saya itu tidak seperti saya seperti itu. Saya pengen mereka lebih ya, karena kita beranjak dari keluarga yang kurang mampu ya kita harus fokus untuk mencari uang. Namun di mindset saya hidup itu bukan tentang uang ya, bukan tentang bekerja seperti itu. Tapi gimana caranya agar kita bisa mengubah lingkungan yang negatif menjadi positif seperti itu. Itu tantangan pertama. Terus yang kedua, selama menjalani organisasi tentunya konflik antar pengurus ya. Ini sering sekali terjadi ya. Jadi hal-hal yang memang di luar dugaan kita ya. Konflik ini sering sekali terjadi. Namun kita gimana caranya agar memahami mereka yang masing-masing mungkin memiliki pemikiran yang berbeda ya kita langsung tanyakan ya, langsung kita kumpulkan, kita cari solusi bersama seperti itu. Tapi yang paling besar tantangan saya selama mengikuti kegiatan relawan yaitu larangan dari orang tua pada tahun 2014. Namun setelah 2 tahun ikut relawan ya, walaupun dilarang, tetap ikut relawan ya diam-diam di Kota Mataram. Dan akhirnya eh, setelah ini ya, apa namanya, sering ikut relawan, akhirnya dilihatlah dampak-dampak besar yang saya rasakan bahkan bisa bekerja di rumah sakit terbaik ya dan orang tua siapa sih yang nggak bahagia seperti itu bahkan sampai menjadi pegawai negeri ya di rumah sakit terbaik seperti itu jadi insya Allah ya teman-teman di balik tantangan di balik larangan ya kita bisa mengubah semua itu ya. Sampai sekarang orang tua saya nggak pernah larang ya untuk mengikuti kegiatan kerelawan. Bahkan malah disuruh ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Boleh dilanjut pertanyaan berikutnya? Oke, terima kasih Kak jawabannya. Berikutnya mungkin kita bisa turunin dulu tangannya. Ya, turunin dulu raise hand-nya. Oke, terima kasih. Turunin dulu. Iya, Kia tolong diturunin. Ya, boleh raise hand teman-teman untuk pertanyaan kedua. Oke, tadi ada Fitri, Fitri Ramadhani dari kelompok satu. Oke, Kak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fitra Medani dari kelompok satu dari Prodi Teknik Biomedis Angkatan 2024, asal daerah dari Bandar Lampung. Sebelumnya saya mau bertanya, tadi kan ada materi di mana bilang kalau misalkan kelelahan emosional kan. Gimana sih, Pak, ngadepin kalau misalkan lagi capek, tapi tetap harus turun ke lapangan gitu. Itu gimana solusinya? Terima kasih. Oke, Oke, terima kasih. Oke, Kak bisa dijawab nih pertanyaan oke. lumayan Oh ya, relate. saya tanya balik ya. Ini kelelahannya secara fisik apa pikiran ya? Lagi capek secara fisik dan pikiran sih, Pak. Oh, dua-duanya ya. Oke, baik. Jadi ini sering juga saya alami ya, teman-teman. Sering sekali saya alami. Jadi memang kita juga manusia ya, kita punya keterbatasan, kita punya fisik yang harus ada waktu istirahat ya. Sampai saya pernah diimpus juga ya di lapangan karena saking memaksakan. Jadi hal ini teman-teman jangan terlalu memaksakan. Ya. Menjadi volunteer itu juga kita ada batasan seperti itu. Kalau kita lelah secara fisik, kita bisa beristirahat. Cukup ya, cukup dengan beristirahat kita bisa eh, bugar kembali ya, bisa pulih kembali ya. Jadi kalau sudah di lapangan, kalau kita capek, saya bilang ke teman-teman yang lain, izin, saya mau istirahat Kak. Saya nggak kuat lagi seperti itu. Jadi jujur ya, jangan memaksakan diri. Kalau kita memaksakan diri, itu bisa berdampak negatif ke kita ya. Bisa kelelahan fisik, bisa hipotermia, dan timbul penyakit-penyakit lain. Kesurupan itu sering sekali terjadi ya. Jadi kalau sudah relawan capek, saya bilang istirahat, jangan memaksakan diri seperti itu ya. Ini sering sekali terjadi ya, bahkan kesurupan di lapangan. Kita mau bawa ke fasilitas kesehatan lumayan jauh ya, bahkan pernah jalan kaki sampai 5 kilometer, tidak ada listrik di sana. Ada kawan relawan dari Jakarta waktu itu, kalau dia psikologisnya ya, pikirannya yang capek ya.
di sini nggak ada lampu, nggak ada sinyal, nggak bisa terhubung dengan orang tua seperti itu. Ya saya sampaikan besok kita cari solusinya masing-masing. Kita cari solusinya bersama. Saya bilang, ayo kita pergi ke kota. Jadi di satu sisi di saat luang yang nggak ada program project-project yang dilaksanakan, saya bawa teman ini ke pusat kota seperti itu, pergi jalan-jalan ya, cari apa namanya oleh-oleh ya. Walaupun mungkin belum waktunya di kegiatan, namun kalau di kegiatan teman-teman untuk menyajikan kegiatan di waktu tersebut karena ada waktu di akhir biasanya ya kita eksplor wisata dan pusat oleh-oleh ya. Namun kalau di teman-teman misalnya terjadi kelelahan fisik ya, terjadi kelelahan emosional, saya katakan teman-teman langsung sampaikan ke rekan-rekan panitianya ya, ke pengurusnya, bilang Kak saya capek secara fisik, emosion, emosi saya tidak terkontrol seperti itu, saya butuh istirahat. Jadi hal mendasar yang saya lakukan jika saya sedang pikiran saya terlalu banyak energi negatif, saya pergi ambil air wudhu. Saya berdiam diri di kalau ada musola, saya berdiam diri di musola ya. Sambil saya sholat dulu, terus saya tiduran biasanya di musola ya. Kadang-kadang di sana ya tiba-tiba kayak ada sesuatu yang membisikkan, kamu bisa, kamu kuat seperti itu. Dan hal itu sering sekali terjadi ya. Kalau saya capek, fisik saya capek, pikiran saya selalu mencari musola. Dan di satu sisi juga saya telepon orang tua ya, kalau memungkinkan seperti itu. Jadi saya minta restu, minta izin seperti itu. Dan insya Allah ya, solusi terbaik yang dua tersebut ya, ke orang tua dan juga tempat ibadah kalau saya ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain berbeda-beda ya di mana tempat nyamannya ya, ya silahkan dikondisikan saja seperti itu. Tapi kalau saya cari tempat ibadah itu adalah solusi terbaik ya, walaupun mungkin di sana kita tidak temu siapa-siapa, namun kita yakin di sana ada ketenangan, ada ketentraman. Karena kalau di teori ya atau di hasil riset, masjid atau rumah ibadah itu memiliki energi-energi positif ya. Jadi kalau saya itu biasanya sambil tiduran, tarik nafas lewat hidung, hembuskan lewat mulut, sambil saya niatkan keluarkan energi-energi positif melalui hembusan napas seperti itu. Itu ya bisa diterapkan ya. Oke, itu dia Kak Fitri Ramadhani ya. Oke. Eh, Terima kasih jawabannya Kak. Next, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa turunin dulu tangannya. Ya, boleh raise hand. Enggak, aku hitung dulu satu, dua, tiga. Oke, kita boleh raise hand di satu, dua, tiga. Hmm, ada siapa ya tadi? Oke, tadi ada yang antusias banget kayak dari tadi raise hand, tapi belum. Ada dari kelompok 7, Chandra Wijaya, Hutapea. Baik, sebelumnya selamat pagi kakak-kakak sekalian dan Pak Hari juga. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya Hutapea dari Prodi Teknik Material Angkatan 2024, asal saya dari Medan. Baik, di sini saya akan melanturkan beberapa pertanyaan yang masih mengganjal nih di hati saya tentang dunia kevolunteeran ini. Eh, untuk yang pertama itu bagaimana kita memastikan bahwa atau bagaimana kita mengetahui bahwa kontribusi volunteer yang kita lakukan benar-benar berdampak bukan sekedar formalitas atau kegiatan seremonial doang. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya itu apakah pemerintah memiliki peran yang strategis dalam mendukung mengembangkan kegiatan volunteer itu sendiri khususnya seperti cara mengajar dalam dunia pendidikan. Dan pertanyaan terakhir nih, bagaimana nih cara kita sebagai volunteer dalam hal pengumpulan dana atau eh, hal pengumpulan dana dalam yang untuk digunakan untuk kegiatan volunteer. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, Oke, baik. Kak, boleh. Kak Chandra Wijaya ya. Ini memborong semua pertanyaan ya. Seharusnya satu pertanyaan ya. Kasihan teman-teman yang lain nih banyak yang mau bertanya ya. Oke. Jadi
Ya ini ketawa ya Muhammad Faris ini ngakak mungkin ya. Oke, oke. Jadi kalau di dunia volunteer ya itu memang permasalahannya kompleks ya. Jadi kalau kekurangan dukungan misalnya dari pemerintah itu sebenarnya banyak dukungan dari pemerintah ya. Apa yang teman-teman butuhkan ya. Kalau di bidang pendidikan itu sekarang ada program eh, literasi ya. Program literasi itu dananya sekitar 50 juta ya untuk penerima hibah ya. Jadi teman-teman bisa ikuti program tersebut. Ada juga eh, apa ya namanya satuan. Pokoknya teman-teman bisa buka ya Kemenristek Dikti atau Kemendikbud. Di sana ada dana hibah 50 juta untuk program pendidikan ya, literasi seperti itu. Ya. Jadi banyak ya program-program yang bisa teman-teman ajukan ya. Selain itu juga kalau di bidang sosial biasanya teman-teman bisa kolaborasi dengan dinas sosial ya. Di dinas sosial atau Kemensos itu biasanya ada program ya ada program pemberdayaan ya program jadi teman-teman sebenarnya kalau mau dapat pembiayaan atau pendanaan itu harus lebih aktif ya mencari sponsor-sponsor bahkan di dana CSR itu selalu ada kalau di PT-PT ya. Nah, coba kalau di tempat teman-teman ajukan ke Bank Dinar ya. Biasanya Bank Dinar ini paling banyak dananya ya terkait dengan kegiatan kemanusiaan. Tapi kalau di kami ya, selain kami mengajukan dana hibah, kami juga membuat sebuah platform dan kerjasama dengan kitabisa.com ya. Jadi kalau yang kitabisa.com ini kita sudah kerjasama dari awal berdiri 2020 ya. Di sana terkumpul donasi sampai ratusan juta bahkan lumayan banyak ya untuk kita melaksanakan kegiatan. Tergantung kegiatan apa yang akan kita laksanakan seperti itu. Itu ya terkait dengan sumber dana. Jadi banyak hal ya. Kalau teman-teman misalnya NGO ingin apa namanya mengajukan open donasi ya via pamflet dan poster lainnya. Jadi harus memiliki badan hukum. Selain badan hukum juga harus memiliki izin dari Kemensos atau Dinas Sosial ya terkait dengan pengumpulan dana. Jadi kita ada pelaporan setiap kali melakukan kegiatan-kegiatan ya. Misalnya kita turun ke lapangan nih, kita juga harus pelaporan. Kalau di kita sudah banyak kerjasama dengan pemerintah, dengan komunitas, bahkan dengan NGO-NGO ya dari luar negeri seperti itu. Kalau di NTB sendiri kita alhamdulillah ya dipegang penuh oleh dinas disporanya, terus dinas perpustakaan provinsi ya, terus dinas pendidikan dan juga dari Basnas provinsi ini selalu ada dana kalau di Basnas provinsi ya tergantung pendekatan dari kitanya. Kita tawarkan program yang seperti apa apakah selaras dengan program yang mereka jalankan, ya insya Allah bakalan cair dananya seperti itu. Ya, oke. Apalagi pertanyaannya tadi karena terlalu banyak ya tadi, jadi lupa. Baik Pak, satu pertanyaan lagi yang belum terjawab yaitu bagaimana kita memastikan bahwa atau bagaimana cara kita mengetahui bahwa kontribusi yang kita lakukan benar-benar berdampak bukan sekedar formalitas atau kegiatan seremonial doang, begitu Pak. Ya. Oke, baik. Jadi kalau kita mau mengetahui dampak, kita tidak bisa menilainya sendiri ya. Itu harus ada orang yang menilainya ya. Tolak ukurnya itu bukan dari eh, prinsip kita, apa namanya, pola pikir kita seperti itu. Bukan dari apa yang kita pikir, oh udah berhasil nih kita, udah sukses nih kita. Tapi itu kata kita, belum tentu kata orang ya. Kalau kami sendiri ya di lapangan, di masyarakat, itu bukan kita yang ngomong kita berhasil, tapi masyarakat sendiri yang sampaikan. Karena dampak kerelawanan itu tidak bisa langsung terjadi ya, itu harus secara berjangka ya. Karena kalau di ilmu mengubah apa namanya karakter itu ya, pola hidup itu kita harus beberapa 3 bulan kalau nggak salah ya 3 bulan atau 6 bulan itu ya mengubah kebiasaan. Jadi kalau di dunia kerelawanan memang tolak ukurnya dari masyarakat yang kita bantu ya, warga yang kita bantu, mereka yang nanti buat saja apa namanya selembaran kuesioner ya. Jadi share ya ke mereka gimana sih apa sih eh,
apa namanya? Gimana sih perasaan ibu setelah kami memberikan kontribusi di kampung ini atau apa mungkin pertanyaannya bebas ya tergantung dengan kegiatan-kegiatan yang teman-teman laksanakan. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa teman-teman sendiri langsung bilang oh sukses gitu. Tidak seperti itu ya. Bisa jadi sukses menurut kita tapi tidak menurut masyarakat seperti itu ya. Biasanya di akhir kegiatan kita ada evaluasi ya kita share link ya kalau kepada relawan juga kepada masyarakat juga gitu gimana sih pendapatnya pendapatnya terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan kalau kegiatan kita ya selesai kegiatan kita nggak langsung pergi ya kita datang lagi beberapa bulan bahkan ada di daerah di Sekotong namanya di Lombok itu awalnya hanya kegiatan volunteer dan akhirnya kita melihat musolanya di sana mau ambruk dan akhirnya kita open donasi, kita bangunkan musolanya sampai berdiri megah. Sampai saat ini masyarakat selalu nelpon, ayo Pak Ketua kapan ke rumah gitu, kapan datang ke sini sampai kita ditawarin macam-macam ya, sampai malah kita dijodohkan sama anaknya ya. Jadi banyak memang yang terjebak ya nggak bisa pulang teman-teman relawan karena dijodohkan di kampung tempat pengabdiannya seperti itu. Itu ya, Kak Chandro ya. Baik, terima kasih, Mbak. Kalau ada yang kurang, oh siap. Kalau ada yang kurang nanti bisa via WhatsApp aja ya. Oke, yang lain mungkin bisa ya, Kak, dikasih untuk bertanya. Iya, bisa turunin dulu tangannya teman-teman. Chandra tadi lumayan banyak ya pertanyaannya. Oke, turun dulu, semuanya harus turun dulu. Oke, di hitungan ketiga nanti bisa raise hand. Diana tolong diturunin. Oke, di hitungan ketiga kalian boleh boleh raise hand. Satu, dua, tiga. Tadi ada, aduh namanya keturun dia, nomor dua, kelompok 23. Oh iya, ada kelompok 23, Violenta Octavia, boleh? Sebelumnya, izin masuk kakak dan abang semua. Perkenalkan nama saya Violenta Octavia Simamora dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 24. Saya dari kelompok 23. Pertanyaan saya, Kak, eh, tadi kan Kak, salah satu tantangan yang dihadapi dalam melakukan volunteer itu kan Kak, adanya konflik antar sesama relawan ya Kak ya. Nah, eh, menurut kakak sendiri, bagaimana cara kakak untuk menangani hal tersebut? Bagaimana untuk menyatukan beberapa pendapat, beberapa kepala supaya menjadi satu dan permasalahan yang kita hadapi itu bisa selesai? Demikian, Kak. Oke, baik. Izin ya, Bu Moderator, kita langsung jawab aja. Sebenarnya kompleks ya, permasalahan ketika ada konflik di kegiatan kerelawanan itu sering sekali terjadi. Bahkan di setiap kegiatan volunteer yang kami laksanakan ya, yang sekarang ini sudah sampai puluhan kali kita kegiatan ya berbagai wilayah, itu selalu saja ada konflik ya. Namun cara menyelesaikannya ya tentu kita harus mengumpulkan ya yang bermasalah ini. Itu sering kami lakukan ya. Kalau seandainya saya tidak ikut di kegiatan volunteer tersebut, saya kumpulkan via online ya. Jadi silahkan sampaikan. Jadi jangan sampai kita hanya mendengar permasalahan di satu orang aja gitu ya. Karena bisa jadi ya yang satunya lagi benar gitu. Bisa jadi dua-duanya benar gitu permasalahannya. Namun yang paling penting untuk menyelesaikan masalah ya harus duduk bersama ya. Duduk melingkar ya. Jadi mereka sampaikan keluh kesahnya masing-masing, baru kita pertemukan, baru kita cari solusi bersama seperti itu. Itu sih yang sering kami lakukan kalau di lembaga ya, lembaga yang kita punya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini nih selalu ada solusi di setiap masalah-masalah yang terjadi seperti itu. Itu sih Kak. Dan yang terpenting kita jangan terlalu meninggikan ego kita ya. Belum tentu itu benar menurut kita, tapi belum tentu itu ya, itu benar menurut kita. Namun salah pasti menurut orang yang tidak menyukai kita seperti itu. Itu ya teman-teman semua. Jadi tantangannya memang kita harus eh, berlapang dada ya kalau di dunia kerelawanan. Karena kita tidak digaji ya, kita tidak digaji, kita tidak diberikan dana yang besar itu ya. Jadi kita memang harus saling memahami apa sih tujuan kita menjadi relawan sehingga
konflik-konflik itu bisa terminimalisir seperti itu. Itu ya. Kak siapa tadi yang bertanya? Saya Baik, sampai Kak. lupa. Makasih, Saking Kak. banyaknya pertanyaan ya. Hmm, kira-kira masih banyak nanya nih Kak. Tapi Kakak di sana udah di jam 12 ya? Udah setengah 12 di sana. Nah, 11.35. Boleh lagi satu pertanyaan? Boleh. Boleh. Oke, teman-teman tolong turunin tangannya dulu untuk pertanyaan terakhir. Oke, di hitungan ketiga nanti teman-teman boleh angkat tangannya. Di hitungan Diana turun dulu boleh. Oke, di hitungan satu, dua, tiga. Ada di kelompok, tunggu sebentar, turun dia. Oh iya, dari kelompok 9 ada Aulia Nazra. Dia tadi pertama sendiri. Boleh. Baik, Kak. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama aku Aulia Nazra Rahmadani dari Program Studi Teknik Sistem Energi Angkatan 2024. Eh, Sebelumnya aku izin bertanya, Kak. Eh, Kan tadi ada dijelaskan untuk nilai-nilai kevolontiran sendiri. Nah, aku agak tersinggung di salah satunya di bagian konsisten. Yang pernah aku ikutin kevolontiran sebelumnya itu banyaknya teman-teman volunteer itu yang hanya excited di awal gitu, Kak. Eh, Bagaimana strategi yang tepat untuk menyikapi dan memotivasi jika terdapat teman-teman volunteer yang pada awalnya menunjukkan semangat yang tinggi dalam berpartisipasi, namun kemudian kehilangan antusias dan komitmennya ketika kegiatan berjalan atau di tengah kegiatan tersebut. Kemudian bagaimana cara memastikan agar teman-teman volunteer tetap konsisten, terlibat aktif dan merasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap program kegiatan yang sedang mereka ikuti sehingga semangat para volunteer tidak hanya muncul di awal namun terjaga hingga akhir program atau kegiatan tersebut. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Eh, ini sering terjadi juga ya. Di saya pribadi juga sering terjadi ya hal tersebut, di mana di awal kita wah sangat excited sekali, sangat wah ini bakalan keren tuh. Kita akan totalitas nih melaksanakan kegiatan. Namun di pertengahan jalan kadang-kadang kok membosankan seperti itu ya. Terus kadang-kadang kita juga pengen berhenti saja gitu di tengah jalan. Namun seperti yang saya sampaikan di awal ya. Jadi kalau di kami ya, prinsip kami berlandas pada khairunas anfa'uhum linnas. Jadi bukan hanya sekedar kita berkegiatan ya terus selesai. Tapi kalau kita ingin hidup kita itu lebih bermakna. Kita ingin menciptakan sebuah sejarah, kita ingin menciptakan sebuah kenangan yang indah ketika kita tua nanti ya. Jadi muda berkelana, tua bercerita itu ya. Jadi tanamkan hal tersebut ya. Jadi kita juga tidak bisa menilai ya kenapa mungkin mereka teman-teman kita itu berhenti ya apa namanya hanya di awal saja gitu senangnya kegiatan tapi di akhir membosan gitu. Itu namanya manusiawi ya. Jadi kita semua memang ada punya titik jenuh ya. Namun di balik titik jenuh itu kadang-kadang ya kita memang harus membutuhkan istirahat ya. Bahkan ada yang bisa istirahat cukup lama ya baru bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan. Kalau di kami ya itu kita istirahat beberapa bulan, beberapa hari baru kita lanjutkan kegiatan lagi. Kalau memang mereka tidak ingin melanjutkan kegiatan, masih banyak orang baik di sekeliling kita yang ingin ikut ya kegiatan tersebut. Jadi kalau sudah tidak ada punya niat, tidak ada keinginan, ya udah berhenti saja untuk ikut kegiatan eh, yang mana kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, tiba-tiba hancur gara-gara satu orang. Ya kadang-kadang kita juga mengeluarkan dia gitu. Jadi silahkan saja cari NGO lain atau buat NGO baru gitu biar kamu merasakan hal tersebut seperti itu. Jadi simpel saja ya, kalau dia misalnya sudah tidak bisa diandalkan lagi, tidak bisa diurus lagi ya. Kalau saran saya lebih baik
langsung keluar saja dari kegiatan tersebut. Ketimbang itu akan menjadi toksik ya, atau bisa menghancurkan program teman-teman seperti itu. Tapi kalau masih bisa untuk dipertahankan, ya kenapa tidak ya, silahkan diperbarui niatnya lagi. Apa sih tujuan utamanya menjadi seorang relawan seperti itu. Itu Kak ya, itu yang bisa saya sampaikan ya, yang teman-teman tanyakan. Mungkin kalau kurang memuaskan ya, teman-teman nanti bisa kontak saya lagi ya, kita sharing lebih panjang lagi seperti itu. Ya, karena sebentar lagi saya akan dinas siang ya. Awalnya saya dinas pagi tadi, tapi saya tukaran jaga ya demi membersamai teman-teman semua seperti itu. Ada yang sudah nikah di sini? Belum, Kak. Belum ya? Oke, baik. Ya, baru saya sendiri kayaknya ya. Ya, oke. Oke, Saya share ya nih. Gimana Kak? lanjutkan, Kak. Ya, jadi teman-teman, ada sebuah quotes ya dari senior saya dulu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi pegangan rekan-rekan semua ya. Quotes ini berbunyi ya, jadilah relawan bukan karena materi, tapi jadilah relawan karena ingin menggapai derajat manusia tertinggi. Seperti itu ya. Jadi jangan putus semangat ya. Kehidupan masih panjang ya. Jadi teman-teman semua, insya Allah ya, dengan niat ikhlas pasti akan eh, datang dampak yang luar biasa ya di kehidupan teman-teman semua. Karena kita hidup hanya sekali ya. Jadi mari kita manfaatkan kehidupan ini ya. Karena begitu banyak rekan-rekan kita di rumah sakit terbaring lemah ya, ingin ikut kegiatan seperti kita namun tidak mampu ya. Di sanalah doa-doa tulus terpancarkan ya. Jadi mari kita manfaatkan kesehatan kita ya, kesehatan fisik kita, pikiran kita untuk membantu masyarakat di eh, luar sana seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf ya teman-teman semua karena yang tadi mungkin ada yang kurang puas dengan jawaban ya. Ya manusiawi ya. Itu pengalaman yang kami dapatkan di lapangan ya, karena tentunya beda-beda kegiatan pasti beda-beda juga pengalaman yang kita dapatkan seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Saya serahkan ke Ibu Moderator. Oke, terima kasih ya Kak Hari Supandi atas